menghadiri Mujahadah Kubro Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Mari kita simak video berikut.
من صلاة وسلام مرحبا 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 على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Syubbanul Watan.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-iyada min awaidil ihsan wa fawaidil imtinan min Allahi rabbil malikil hanan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Hadratal mukhtar min ulama anal afadil zu'ama anal izza. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, burung camar dari Timur, Gubernur Jawa Timur. Yang mulia Rais Am dan seluruh jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Rais Suriah dan Ketua Tanfidiyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, serta Bapak Ibu hadirin, warga Nahdiyin dan tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah tentunya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti mujahadah kubrah dalam rangka harlah 1 abad Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Stadion Gajayana Malang dalam kondisi yang fi kamali sihhati wa afiyah. Pada hari ini Ahad 8 Februari 2026 Miladiah, tepat pada tanggal 20 Sya'ban 1447 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Fussilat ayat 30-33 oleh qari terbaik Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2023, kategori mahasiswa Ustadz Haji Ahmad Ainur Razikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Sahibul Fadilah wa Siyadah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang mulia Ketua MPR RI, Bapak Haji Ahmad Muzani. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Kapolri, Panglima TNI yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang mulia Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, para Wakil Rois Am, Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum beserta seluruh jajaran Suriah dan Tanfidiyah PBNU. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, para tamu undangan dari perwakilan negara sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, Wali Kota Malang, Bupati Malang, Wali Kota Batu beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan bahu-membahu untuk mensukseskan acara ini. Yang saya muliakan, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Anwar Mansur, beserta seluruh jajaran mustasyar, pengurus harian Syuriah, mustasyar, pengurus harian Tanfidiyah PWNU Jawa Timur. Yang saya hormati para Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah PWNU seluruh Indonesia. Para pimpinan ormas baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang saya hormati, seluruh jajaran Suriah, Tanfidiyah, PCNU se-Jawa Timur, beserta MWCNU, pengurus ranting, serta anak ranting NU se-Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir. Pimpinan wilayah Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, IPPNU se-Jawa Timur, beserta seluruh rombongan. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Hadirin sekalian, jamaah Nahdliyin Nahdliyat, para peserta Mujahadah Kubro yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini, pagi yang dipenuhi semangat kebersamaan, pagi yang menggambarkan keguyuban, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mensyukuri perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai usia 1 abad sesuai perhitungan kalender Masehi. Terima kasih kepada semua warga NU se-Jawa Timur yang telah hadir dengan bersusah payah, dengan segala ikhtiar, dengan lelehan keringat, tenaga dan biaya secara total, dengan balutan keikhlasan, hingga tiba di kota Malang yang indah ini. Bapak Presiden yang kami muliakan, pagi ini Stadion Gajayana, stadion pertama di Indonesia yang tahun ini juga berusia 100 tahun. Ikut menjadi saksi bahwa kita senantiasa menjaga tradisi yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama untuk selalu mempererat persatuan, persaudaraan sebagai warga NU guna menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terselenggaranya kegiatan harlah ini di samping partisipasi dari warga NU sendiri juga didukung masyarakat umum. Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada pengurus Muhammadiyah yang ikut menyiapkan 10.000 bungkus konsumsi. Sekolah-sekolah di lingkungan stadion ini yang juga menyiapkan snack, minuman, membuka lahan dan fasilitasnya untuk transit peserta mujahadah. Para pengurus gereja yang berada di lingkungan ini juga membuka pintu dan menyediakan fasilitasnya untuk warga NU. Bahkan dengan arif penuh toleran, menggeser waktu kebaktian dari jadwal yang seharusnya. Untuk itu, saya mewakili warga NU Jatim menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Malang
dan mohon maaf atas adanya gangguan yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam beberapa hari ini. Semangat kebersamaan kita di sini pada pagi hari ini juga mengingatkan kita kepada wejangan Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sejak 100 tahun yang lalu yang termuat di dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Beliau menyerukan kepada masyarakat, fahallumu kullukum wa man tabi'akum jami'ah minal fuqara'i wal aghniyai wal du'afai wal aqwiyai ila hadhil jam'iyatil mubarakatil mausumati bi jam'iyatin Nahdlatul Ulama wa dakhuluha bil mahabbati wal widadi wal ulfati wal ittikhadi wal ittisali bi arwahin wa ajsadin. Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para hartawan, rakyat jelata, orang-orang kuat berbondong-bondong masuk jamiah yang diberi nama Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun bersatu dan dengan ikatan jiwa raga. Mujahadah yang kita lakukan pagi ini tidak lain kecuali dalam rangka menyambut seruan muassis Nahdlatul Ulama. Kini melewati 1 abad usianya, NU telah menjelma menjadi organisasi raksasa dengan lebih dari 100 juta anggota. Hal ini menjadikan NU sebagai organisasi yang memiliki jumlah anggota terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Tentu ini merupakan anugerah sekaligus amanah yang harus dijaga dan dikembangkan dengan kerja keras dan cerdas. Bapak Presiden, Rais Am yang kami muliakan, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Rangkaian kegiatan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama ini telah memasuki puncaknya dengan digelarnya resepsi yang membanggakan pada pagi hari ini karena dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Bagi kami semua, para alim ulama dan seluruh warga NU yang juga merupakan warga negara Indonesia, kehadiran Bapak Presiden di tengah-tengah umat ini sungguh bukan sekedar kehadiran simbolik, melainkan juga kehadiran substantif. Kondisi ini menunjukkan menyatunya ulama dan umara merupakan modal penting bagi bangsa ini untuk menuju kejayaan di masa depan. Fakta ini memberikan pesan yang kuat mengenai relasi ulama dan umara yang maujud, saling membersamai, saling menyapa, saling menyadari bahwa terdapat hubungan yang erat dalam tali ke-NU-an antara warga NU dengan Bapak Presiden, pemegang mandat demokrasi di Republik ini. Bapak Presiden, Rais Am yang kami muliakan, kami menyadari memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, menjalankan peran sebagai penjaga tradisi dan peneguh NKRI bukanlah suatu yang ringan. Karena itu, untuk terus mengembangkan peradaban dalam berorganisasi, kami mengajak semua pihak untuk kembali berpedoman tanpa reserve, berpedoman dengan sungguh-sungguh, berpedoman seyakin-yakinnya kepada kaidah-kaidah dasar pendirian Nahdlatul Ulama. Kami di PWNU Jawa Timur senantiasa terngiang-ngiang amanat Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di tahun 1926, 1 abad yang kita peringati saat ini, bahwa organisasi ini berdiri di atas prinsip keadilan, keamanan, perdamaian, dan kebaikan. Organisasi ini terasa manis di mulut orang-orang yang baik, tapi terasa sesak di tenggorokan orang-orang yang jahat. Dan di dalam organisasi ini, kalian semua harus saling menasihati dan bekerja sama dengan baik melalui petuah yang menyembuhkan, dakwah yang menyelamatkan, dan argumen yang kuat.
Dawuh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Al-Asasi itu sangat relevan dan tetap aktual hingga hari ini. Bahwa menjaga ikatan berorganisasi termasuk bernegara harus dengan ikatan cinta kasih, sayang menyayangi, rukun, bersatu, dan dengan ikatan jiwa raga. Ditegaskan pula agar kita semuanya harus saling menasihati, bekerja sama dengan baik melalui petuah yang menyembuhkan, dakwah yang menyelamatkan, dan argumen yang kuat. Betapa indah dan bermaknanya ungkapan pendiri Nahdlatul Ulama ini yang saat ini semestinya harus menjadi renungan serta jalan cahaya bagi semua tindakan kita. Pertanyaan reflektif untuk kita adalah, sudahkah kita sebagai pemimpin Jam'iyah ini dan sebagai warga NU mengamalkan nilai-nilai Qanun Asasi tersebut? Bapak Presiden, Rais Am yang mulia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami semua memohon dengan penuh rasa hormat, kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan sambutan maupun arahan agar warga NU dapat menempatkan diri secara tepat dalam membersamai agenda pemerintahan yang Bapak pimpin. Semoga Bapak Presiden di masa yang akan datang selalu membersamai kami semuanya menuju negara yang baldatun thayyibatun ghafur. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi kelancaran dan kesuksesan Mujahadah Kubro pada hari ini. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Nahdliyin yang kami cintai, mari kita saksikan bersama penayangan video jejak Nahdlatul Ulama 1 abad menjaga Nusantara. Dalam sunyi sejarah, lahirlah sebuah ikhtiar besar menjaga iman, merawat tradisi, dan menegakkan martabat tanah air. Pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, para ulama Nusantara berkumpul mengikat tekad dalam satu nama, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Di antara mereka berdiri sosok agung Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, penjaga ilmu dan akhlak yang menancapkan fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara. Bersamanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, ulama visioner yang menjembatani tradisi dan zaman, serta Kiai Haji Bisri Syadzuri, faqih yang menegakkan NU dengan kedalaman ilmu dan keteguhan hukum. NU lahir bukan dari ambisi kekuasaan, melainkan dari kejernihan nurani. Bukan untuk mengejar nama, tetapi untuk menjaga umat, merawat pesantren, menguatkan akhlak, meneduhkan perbedaan, dan menautkan agama dengan cinta tanah air. Sejarah kemudian mencatat, ketika kemerdekaan Indonesia terancam, NU tidak tinggal diam. Pada tahun 1945, dari pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad, sebuah fatwa monumental yang menegaskan kewajiban membela tanah air dari penjajahan. Resolusi jihad bukan sekedar seruan perlawanan. Ia adalah pernyataan moral bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah bagian dari iman. Dari sana, api perjuangan menyala. Santri bergerak, rakyat bersatu. Surabaya menjadi saksi bahwa ulama dan bangsa berdiri di barisan yang sama, membela Indonesia dengan keberanian,
pengorbanan, dan doa yang tak putus. 1 abad telah berlalu, zaman berubah, tantangan berganti rupa. Namun, nilai NU tetap tegak. Keikhlasan, kebijaksanaan, dan keberanian. NU hadir di setiap persimpangan sejarah, menjaga persatuan, menguatkan kebangsaan, dan menjadi penyangga moral ketika bangsa memerlukan arah. Dan tahun ini, tepat 1 abad usia Nahdlatul Ulama dalam hitungan Masehi. 100 tahun bukan sekedar angka, ia adalah jejak panjang pengabdian tentang ulama yang istiqomah, santri yang setia, dan umat yang merawat Indonesia dengan ilmu, hikmah, dan akhlak. Di tengah kepemimpinan nasional hari ini, bersama Presiden Prabowo Subianto, bangsa ini kembali dihadapkan pada tugas besar, menegakkan keadilan sosial, memperkuat persatuan, dan memastikan negara hadir bagi seluruh rakyatnya. Nahdlatul Ulama, dengan jutaan jamaah dan jaringan pesantren di seluruh Nusantara, terus berdiri sebagai pilar moral bangsa, penjaga nilai, penuntun arah, pengingat bahwa kekuatan Indonesia lahir dari persatuan iman dan kebangsaan. Selamat 1 abad Nahdlatul Ulama, merawat jagat, menjaga Indonesia. Dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya dengan bangga, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, peserta Mujahadah Kubro 100 tahun Nahdlatul Ulama. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, beserta seluruh Wakil Rais Am PBNU, Ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Rois Am PBNU Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf beserta seluruh pengurus PBNU, Rois Surya Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saudara Saifullah Yusuf,
juga dikenal sebagai Gus Ipul, sekaligus Menteri Sosial Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Gubernur Jawa Timur, sekaligus Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Saudari Hajah Khofifah Indar Parawansa. Beserta seluruh warga Jawa Timur yang saya cintai. Ketua PP Muslimat NU, sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Saudari Arifatul Khairi Fauzi. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan serta Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir. Yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perlu saya bacakan yang hadir semua? Hah? Yang saya muliakan, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para santri dan santriwati, para pimpinan organisasi Islam, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan badan dan lembaga NU yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku, serta seluruh tamu undangan yang diberkahi Tuhan Maha Besar yang telah hadir dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih saya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat istimewa, sangat mulia, Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Setiap kali saya berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, saya selalu bahagia. Saya selalu semangat karena saya merasakan kesejukan. Saya merasakan getaran hati saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Saya merasakan semangat persatuan, semangat guyup, semangat ingin menegakkan kedamaian. Saya merasakan harapan. Saya merasakan harapan atas bangsa negara yang adil. Apalagi tadi saya merasakan kuatnya tangan emak-emak dari NU ini. Luar biasa
kekuatan emak-emak ini. Terima kasih undangan ini. Setiap kali saya muncul di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah santri-santriwati, di tengah-tengah kiai, apalagi ada kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar di belakang saya, rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Saudara-saudara sekalian, proklamasi kemerdekaan negara kita. Proklamasi kemerdekaan negara kita, ya, 17 Agustus 1945, memang di Jakarta. Proklamasinya di Jakarta. Tapi ujian kemerdekaan itu diuji di Jawa Timur, diuji di Surabaya, diuji dalam pertempuran di Surabaya dan sekitarnya. Dan dalam pertempuran itu kita, bangsa Indonesia, telah berhasil mempertahankan kemerdekaan kita melawan negara-negara besar di dunia. Kita telah berhasil menghadapi Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Rakyat Jawa Timur, rakyat Surabaya, dipimpin oleh para kiai, para ulama, kita telah buktikan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang tidak mau tunduk lagi kepada siapapun yang ingin menjajah bangsa kita. NU selalu memberi contoh. NU selalu berusaha untuk menjaga persatuan. Dan memang itulah pelajaran sejarah. Tidak ada bangsa yang kuat. Tidak ada bangsa yang bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun. Karena itu, saya selalu mengajak semua unsur, selalu mari kita bersatu. Boleh kita bertanding, boleh kita bersaing, boleh kita berbeda, boleh kita berdebat, tapi di ujungnya semua pemimpin Indonesia, semua pemimpin masyarakat harus rukun, harus menjaga persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku dan anak-anakku yang aku cintai. Sejarah manusia mengajarkan kepada kita, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian.
Tidak mungkin ada perdamaian kalau pemimpin-pemimpinnya tidak bersatu, tidak rukun, tidak kompak. Para pemimpin di setiap eselon, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, semuanya harus berpikir, berjuang, mengabdi untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya. Tidak boleh pemimpin punya dendam, tidak boleh pemimpin punya rasa benci, tidak boleh pemimpin punya rasa dengki, tidak boleh pemimpin selalu mencari-cari kesalahan pihak lain. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, leluhur kita mengajarkan selalu, miko dhuwur mendem jero. Tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa dendam. Berbeda tidak masalah. Sesudah berbeda cari persatuan, cari kesamaan, musyawarah untuk mufakat. Itu kepribadian bangsa Indonesia. Maaf, agak terlalu semangat saya ini. Kalau di depan rakyat Jawa Timur, apalagi rakyat NU, harus semangat. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sudah berjam-jam di sini. Luar biasa. Karena itu sambutan saya persingkat saja, ya. Oh, nggak boleh. Nggak kepanasan ini. Kalau gitu saya mohon izin minum kopi ya, boleh? Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini, saya ingin menyampaikan intinya adalah terima kasih Nahdlatul Ulama, terima kasih para kiai, para ulama, terima kasih seluruh nahdliyin, semuanya, keluarga besar Nahdlatul Ulama, terima kasih atas peran NU menjaga kedamaian dan stabilitas di Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya telah menjabat Presiden Republik Indonesia dari 20 Oktober 2024. Saya disumpah di hadapan rakyat semuanya, disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut dikatakan tugas
nasional yang pertama, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Melindungi. Saya terima tugas tersebut. Saya terima mandat tersebut. Dan saya mengartikan bahwa melindungi segenap tumpah darah artinya melindungi rakyat Indonesia dari semua ancaman, dari ancaman fisik, dari ancaman kemiskinan, dari ancaman kelaparan, dari ancaman pelayanan kesehatan, dari ancaman ketidaktersedianya pendidikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu tugas utama saya. Saya juga menerima tugas tersebut yang saya artikan saya juga harus menjaga, melindungi segala kekayaan milik rakyat Indonesia. Dan saya telah bersumpah di hadapan Yang Maha Kuasa bahwa saya akan setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia selama masih ada nafas di kandung badan saya. Hanya dengan pengelolaan kekayaan bangsa baru kita bisa sungguh-sungguh sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, setelah saya menjabat sebagai presiden, saya pelajari semua data, saya pelajari semua fakta, saya pelajari semua keadaan. Ternyata bangsa kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang luar biasa. Tapi di mana-mana saya sampaikan, masalahnya adalah apakah elit bangsa Indonesia pandai menjaga kekayaan tersebut? Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu, dan saya dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun. Saya merasakan tadi harapan saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dari sorotan mata ibu-ibu tadi. Saya merasakan harapan yang ada di hati ibu-ibu.
harapan yang ada di setiap orang tua, harapan bahwa Indonesia yang merdeka harus Indonesia yang adil, harus Indonesia yang makmur. Kita harus bersatu, kita harus bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, insya Allah kekayaan kita cukup untuk seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera. Saya sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan, begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan dengan cukup dan dengan harga yang kita turunkan, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah Republik kita, cadangan beras kita di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Sejak 31 Desember 2025, Indonesia sekarang swasembada beras, dan insya Allah sebentar lagi swasembada jagung, dan insya Allah dalam 3 tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya, ibu-ibu sekalian. Kita bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai hari ini memberi makan kepada 60 juta lebih penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, kita sudah bisa memberi makan kepada 60 juta anak-anak, ibu-ibu, dan orang-orang tua. Dan insya Allah sebelum akhir tahun 2026 ini kita akan sampai 82,3 juta yang berhak. Saudara-saudara sekalian, kita juga bertekad meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia. Dalam 2-3 tahun ini kita akan membangkitkan seluruh industri kita. Kita sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju di mana seluruh rakyat Indonesia menikmati kemajuan dan kehidupan yang layak. Kita akan bangun jutaan rumah murah untuk seluruh rakyat kita yang membutuhkannya. Saudara-saudara, demikian yang ingin saya laporkan. Masih terlalu banyak yang bisa saya laporkan, tapi intinya adalah juga saya mau melaporkan di sini di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapat hak untuk kita bisa memiliki lahan di kota suci di Mekah. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik
dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, mereka merubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah, Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya kampung haji yang bagus. Baru nanti berapa bulan lagi saya kira kita sudah akan punya kurang lebih 1.000 kamar. Tapi terus akan kita bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mengucapkan selamat untuk seluruh umat Islam yang akan sebentar lagi menjalankan bulan suci Ramadan. Insya Allah bulan suci ini kita akan lewati dalam keadaan yang tenang, yang sejuk, dan dengan keadaan kecukupan bagi semua keluarga. Percayalah, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Kepentingan rakyat adalah di atas segala kepentingan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita selalu bersatu dalam doa dan ikhtiar agar bangsa Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Agar bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan, dari bencana, dari semua usaha untuk menimbulkan kegalauan ataupun kerisauan di kalangan masyarakat. Kita juga bersatu dalam doa dan ikhtiar agar bulan Ramadan yang akan datang ini membawa ketenangan, kesejukan, kedamaian, dan persatuan. Akhir kata, selamat 1 abad Nahdlatul Ulama. Semoga Nahdlatul Ulama semakin besar kiprahnya dalam mencerdaskan, mensejahterakan, menyatukan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama semoga terus memberi contoh dalam menjaga toleransi antara semua umat beragama. Saya terharu mendengar tadi Ketua Panitia menyampaikan betapa di Jawa Timur ini, di Kota Malang ini, gereja-gereja juga membantu mensukseskan acara ini. Luar biasa. Ajaran tokoh-tokoh NU dari dulu, termasuk Gus Dur, selalu mengajarkan kepada kita, NU akan selalu menjaga kedamaian di bangsa Indonesia dan akan menjaga semua umat, semua agama tanpa pandang bulu. Saudara-saudara, kita mungkin berbeda, tapi kita harus hidup dalam kerukunan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Nahdlatul Ulama yang selalu setia menjaga martabat dan kebesaran bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita sekalian dan menyertai bapak-bapak, ibu-ibu selalu dalam masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya kepada diri saya. Terima kasih atas sambutan untuk saya dan rombongan saya. Dan untuk ini saya mohon diri, saya pamit dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih sekalian. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Abuya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku, nahdiyin, nahdiyat, dan semua yang hadir, kita sejenak menundukkan kepala, menghadirkan hati penuh khusyuk, hudur, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan negara kita, bangsa kita, presiden kita agar dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang sikap tegas dan setia untuk mendampingi umat rakyat Indonesia, Allah memberikan dan memudahkannya. Dan sebagai solusi untuk lepas dari segala hal yang tidak menyenangkan, musibah yang sedang melanda saudara-saudara kita, solusi untuk saudara kita di Palestina, dan semuanya mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta Allahul malikul haqqul mubin, al-qadimul muta'azzizu bil azamati wal kibriya, al-mutafarridu bil baqa, al-hayyul qayyum, al-qadirul muqtadir, al-jabbarul qahhar, alladzi la ilaha illa anta wa la yaghfiru dhunuba illa anta, ya ghafur, ya syakur, ya halim, ya karim, ya sabur, ya rahim. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa baldatana Indonesia wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanik wa jiwarika wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghyin wa min syarri kulli dhi syarrin, khususan fi hadal yaum, fi hadas sabah, fi dhikra al-mi'awiyah li miladi jam'iyati Nahdlatul Ulama Masyihiyan.
Allahumma arsuna bi annika allati la tanam waqnufna bi kanafilka allati la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nuhlak wa anta raja'una fakam min ni'matin an'amta biha alaina qallalaka indaha syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana biha qalla indaha sabruna faya man qallalahu inda ni'mati syukran falam yahrumna wa ya man qalla inda baliti sabruna falam yahdulna wa ya man ra'ana al khataya walam yafdhahna nas'aluka an tusalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, lindungi kami dengan penjagaanmu yang tak pernah, dekat kami dengan dekapanmu yang takkan pernah terjangkau. Sayangi kami, maka kami takkan binasa. Dan engkaulah harapan kami. Kami mengakui masih kecil rasa syukur kami atas sekian kali nikmat yang engkau anugerahkan pada kami. Dan kami mengakui betapa tidak sabarnya kami menghadapi sekian cobaan, musibah, dan yang lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang tak pernah memutus nikmatnya walaupun hambanya kurang sekali mensyukurinya. Ya Allah, yang tidak pernah membiarkan hambanya dalam kehancuran walaupun mereka tidak tahan dalam ujiannya. Ya Allah, yang tidak membongkar rahasia hambanya yang merasakan kemaksiatan. Kami mohonkan tambahan rahmat-Mu pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatil amik wahdim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana nahdlatul ulama. Akhi jam'iyatana nahdlatul ulama. Akhi jam'iyatana nahdlatul ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batil wa dhalim wa fasis wa fakhis wa su'in la'allam yattaqun. Ya Allah, bangunkanlah hati para ulama, hati para umat Islam dari kelalaian yang dalam, yang berkepanjangan, dan tuntunlah mereka ke jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, hidupkanlah jamiah kami, jamiah Nahdlatul Ulama, dengan kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik sesuai kehendak-Mu hingga hari kiamat dengan berkah firman-Mu. Maka sungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, pertanian, semua apa yang dikeluarkan dari muka bumi Indonesia yang makmur ini. Mudah-mudahan mereka bersyukur dan anugerah mereka kekuatan, kejayaan yang mengalahkan semua kebatilan, kezaliman, perbuatan yang keji dan kejahatan, agar mereka bertakwa. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiatika hi awsa'uli a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi al-amru dunya wal akhirah ay yahilla ala ghadabi alayya ghadabuk aw ayyanzila bi sakhatuk lakal udba hatta tarda wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepadamu betapa lemahnya kekuatan kami, betapa sedikitnya perhelatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha penyayang atas segala yang menyayangi. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah,
dan Engkau adalah Tuhan kami. Kepada siapa Engkau serahkan diri kami ini ya Allah. Jika tiada murka-Mu terhadap diri kami, aku tidak peduli. Tetapi kemaafan-Mu maha luas kepada kami. Aku berlindung dengan cahaya zat-Mu yang telah menyinari segala penjuru kegelapan. Kami berlindung dari turunnya murka-Mu atas kami. Kepadamu pengaduan aku panjatkan setulusnya sehingga mencapai keridhaan-Mu. Tiada daya dan upaya melainkan dengan petolmu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati walhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah serangkaian acara Mujahadah Kubra dalam rangka Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama tahun 2026. Dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa huwa musta'an wa alaihi tuklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Presiden Republik Indonesia, kebanggaan kami, warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin se-Jawa Timur. Kami ucapkan banyak terima kasih dan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa huwa musta'an wa alaihi tuklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah
swasembada pangan, swasembada energi, pangan dan energi harus kita mandiri.